Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi, NPM 091058022160, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan anti korupsi bab 5, bab 6, dan bab 7. Dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Bab 5, upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia bukan lagi suatu hal yang asing. Oleh karena itu, diperlukan konsep-konsep untuk bisa memberantas para pelaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi harus mencari cara untuk mereka sendiri agar bisa menemukan solusinya. 2. Upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-pidana atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Yang pertama, upaya penal dilakukan dengan cara memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Kedua, upaya non-penal memiliki sasaran yaitu dengan menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, korupsi yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau membuburkan kejahatan atau korupsi. Dan yang ketiga, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Berikut ini dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima, monitoring dan evaluasi. Dan yang keenam, kerjasama internasional. Selanjutnya bab 6, gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Pertama, gerakan organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Setiap 5 tahun secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Yang kedua, Bank Dunia atau World Bank. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu tanggung jawab bersama lembaga dalam masyarakat. Yang ketiga, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dan transaksi bisnis internasional. Keempat, Masyarakat Unit Eropa dimulai pada tahun 1996 dengan melakukan pendekatan dan pengabdian kepada masyarakat terkait pemberantasan korupsi. 2. Gerakan lembaga swadaya internasional. 1. Transparansi internasional. Sebuah organisasi internasional dan pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan korporasi dan korupsi politik tingkat internasional. 2. TIRI, Making Integrity Work, sebuah organisasi independen internasional dan pemerintah yang berkontribusi sebagai katalia dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. 3. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang konsisten nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia
dalam peraturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi, yaitu untuk pertama, untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang diterapkan di luar negeri. 2. Meningkatkan kerja dan internasional dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian akreditasi, bantuan hukum timbal balik, dan sebagainya. 4. Mendorong terjadinya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir, perlunya bernegosiasi peraturan undang-undang nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bab 7. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Sejarah pemberantasan tindak korupsi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meskipun tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus menggenggam sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah delik korupsi dalam KUHP, 2. Peraturan pemberantasan korupsi, 3. Undang-Undang Nomor 24, 4. Undang-Undang Nomor 3, yang kelima, TAP MPR. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuatan undang-undang merupakan delik-delik yang menang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang, yang mana hanya meliputi 4 pasal saja menurut beberapa literatur, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, dan yang kedua, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak oleh KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang akan dijelaskan. D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagai diatur di dalam pasal 12B. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan dihapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu saja video dari saya. Terima kasih.